Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan melakukan sedikit penjelasan presentasi mengenai hasil dari proyek kelompok kami mengenai GA Classification. Untuk anggota kelompok beranggotakan saya sendiri Muhammad Aulia, dan di sini ada Muhammad Irsyad, dan di NIM 490 ada Mas Ilham Rafedia. Langsung saja, mungkin kita langsung ke tahapan understanding data yang akan dijelaskan oleh Muhammad Irsyad Indrafata. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai data yang digunakan pada proyek ini, yaitu mengenai data sekumpulan data yang dibuat dari data imajiner kualitas air di lingkungan perkotaan. Untuk nama datanya yaitu water quality. Pada data ini terdapat beberapa atribut total, yaitu ada 21. Di antaranya yaitu seperti aluminium, amonia, arsenik, barium, kadmium, kloramin, kromium, koper, fluorud, bakteria, virus, lead, nitrat, nitrit, dan lain sebagainya. Dan untuk labelnya atau untuk klasifikasinya yaitu terdapat pada atribut bernama is_safe, yaitu untuk 0 untuk kualitas air yang tidak aman, dan untuk 1 yaitu kualitas air yang aman. Dan pada data ini terdapat total yaitu 8.000 dataset, dan terdapat beberapa missing value dengan nama pagar num. Saya membersihkan missing value tersebut menggunakan cara manual, yaitu melalui Excel dengan cara menghapusnya, lalu merapikan data, dan selanjutnya dilakukan pengecekan. Terdapat total menjadi 7.995 data tanpa missing value. Terlihat seperti pada codingan berikut. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, langsung saja kita melakukan import data dengan data yang sudah dilakukan preprocessing atau pembersihan data, yang dimana sudah menghilangkan missing value dari data tersebut. Oke, untuk nama datanya itu water quality 1.csv. Oke, langsung silahkan ke halaman bawah. Kita masuk ke tahapan transformasi data. Oke, jadi kita sekarang masuk ke tahapan standarisasi data, yang dimana kita melakukan fit terhadap data yang sudah kita bungkus menjadi suatu data array yang kita bungkus dengan nama variable data. Kemudian kita melakukan splitting data, yang dimana kita melakukan import seperti biasa model sklearn dengan trend split data, yang dimana di dalam tersebut kita miliki 4 variabel, yang dimana variabelnya ada data trend dan data test. Kemudian dari data trend dan data test tersebut kita ubah data tersebut menjadi data array 2 dimensi. Kemudian kita langsung menampilkan hasil dari pembagian splitting data test dan data trend, yang dimana menghasilkan output seperti pada hasil dari codingan berikut, yaitu 6396 dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke tahapan pembuatan function terhadap codingan tersebut. Yang pertama kita membuat function assert same shape, yang dimana kedua end array harus memiliki shape yang sama. Kemudian shape dari end array pertama adalah 0 dan shape dari end array kedua adalah 1. Kemudian masuk ke function berikutnya, yaitu function def permute data, yang dimana parameternya ada parameter X dan parameter Y, yang dimana melakukan permutasi acak urutan data dari input. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian class operation dengan parameter objek, yang dimana di dalam kelas tersebut kita miliki beberapa function. Ada function init, forward, backward, output, serta input grade. Untuk function pertama, function init, seperti biasa kita melakukan kelas abstrak atau base class untuk tiap operasi yang ada di dalam neural network. Kemudian kita membuat function forward, ini dalamnya ada parameter self dan input, yang dimana ini digunakan untuk menyimpan input ke dalam variable self input, kemudian memanggil fungsi self output. Kemudian untuk function berikutnya yaitu backward, yaitu memanggil fungsi self input grade, kemudian memeriksa shape sesuai dengan yang seharusnya, dan menggunakan fungsi bantuan assert same shape. Kemudian masuk ke function berikutnya, yaitu function output self yang didefinisikan dan disesuaikan dalam setiap fungsi operasi masing-masing. Dan function yang terakhir kita masuk ke function input grade,
yang didefinisikan dan disesuaikan dalam setiap fungsi operasi masing-masing. Kemudian kita masuk ke tahapan param operation class. Param operation class sama seperti codingan sebelumnya, memiliki beberapa konteks function di dalamnya, yang dimana ada init seperti biasa, backward lagi, dan param grade. Langsung saja kita masuk ke penjelasan tentang function backward, yaitu memanggil fungsi self input grade dan self param grab, dan juga memeriksa shape sesuai dengan yang seharusnya dan menggunakan fungsi bantuan assert same shape. Kemudian untuk function berikutnya itu function param grade dengan parameter self dan output grade, yang setiap subclass dari param operation harus memiliki fungsi param grade. Oke, berikutnya kita masuk ke tahapan perkalian weight, yang dimana kita seperti biasa membuat kelas, dan di dalam kelas tersebut ada 4 function seperti biasa, init, output, input grade, dan param grade. Untuk nama functionnya masih kita samakan, tapi yang membedakan hanya di nama kelas dari codingan tersebut. Oke, langsung ke penjelasan function output. Output di sini kita melakukan parameter self dengan end array untuk menghitung nilai output. Kemudian kita masuk ke function input grade untuk menghitung nilai input gradient, dan masuk ke function terakhir yaitu param grade yang digunakan untuk menghitung nilai parameter dari gradient itu sendiri. Kemudian kita masuk ke tahapan berikutnya yaitu penambahan bias. Kita melakukan atau membuat kelas bias dengan parameter param operation, yang dimana di dalamnya sama seperti sebelumnya, kita memiliki 4 function, ada output, input grade, dan param grade, tetapi memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang di sini untuk function pertama seperti biasa init dengan parameter self dan b.2 and array. Kemudian function ini untuk melakukan inisialisasi operasi nilai self param, nilai self param b, dan memastikan juga shape dari bias akan sesuai. Kemudian masuk ke function output, ya seperti biasa kita menghitung nilai output, lakukan return terhadap self input dan self param. Kemudian masuk ke function berikutnya, input grade menghitung nilai gradient. Kemudian masuk ke function berikutnya, param grade menghitung nilai parameter gradient. Untuk function yang dibuat sendiri, nama fungsinya kita samakan, yang membedakan hanya sistem dari function tersebut. Oke, kemudian kita masuk ke perhitungan sigmoid. Di sini perhitungan sigmoid seperti biasa kita membuat function lagi, yang dimana dalamnya ada output dan input grade, hanya 2 function. Dan di function output dengan parameter self kita menghitung nilai output dengan rumus melakukan return 1 dibagi yang di bawah sini merupakan rumus dari perhitungan eksponen. Kemudian di function input grade kita melakukan input gradient seperti biasa dengan kita membungkusnya dengan variabel sigmoid backward dan input grade. Kemudian kita masuk ke codingan berikutnya yaitu perhitungan ReLU. Kita membuat kelas ReLU dan di dalamnya ada parameter operation. Seperti biasa kita melakukan pembuatan 2 function yaitu function output dan input grade, yang dimana function output sendiri kita seperti biasa menghitung nilai output, cuman yang membedakannya perhitungan di dalam nilai outputnya sendiri berbeda dengan function sebelumnya yaitu function sigmoid, dimana kita menggunakan nilai np.clip dan cell input 0 dan non untuk parameternya. Kemudian di function input grade dengan parameter self, output grade, dan end array kita melakukan input gradient seperti biasa, kita membungkusnya di dalam variabel mass self output lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita mengembalikan variabel output grade dikali dengan variabel mass. Dan berikutnya kita masuk ke perhitungan linear dengan kelas linear, di mana parameternya ada operation dan function dari kelas tersebut seperti biasa output dan input grade. Nah, output sendiri kita melakukan paste-stroke dengan mengembalikan self input, dan di input grade kita melakukan paste-stroke juga dengan mengembalikan output grade. Kemudian masuk ke kelas tan dan parameter operation hyperbolic tangent activation function. Seperti biasa masuk ke function output yaitu mengembalikan nilai dari kelas tan yang kita buat, atau melakukan perhitungan np-tan self input. Kemudian masuk ke function berikutnya input grade dengan parameter self, output grade, dan end array. Ini digunakan untuk mengembalikan nilai output grade, kemudian kita kalikan dengan perhitungan dikalikan dengan self output dan self output lainnya.
Kemudian kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu layer class. Layer class di sini memiliki beberapa function, diantaranya ada definite, setup layer, forward, backward, param grades, dan params. Nah, untuk function di sini lumayan cukup banyak karena kita perlu melakukan membuat implementasi pada setiap layer. Yang pertama kita langsung masuk ke function setup layer yang dimana parameternya ada self num, integer, non. Sini fungsi setiap layer diimplementasikan pada setiap layer atau dance class. Dia melakukan trace, implement error, dan kita masuk ke function berikutnya yaitu function forward yang dimana parameternya sama, self dan input array and array, yang dimana di dalam function ini kita melakukan pengkondisian terhadap self first. Nah, di sini ada pengkondisian if self first setup layer input dan set self first sama dengan false. Kemudian melakukan perulangan for operation in self, kemudian disimpan di dalam variable input, dan melakukan self output, dan apakah self output sama dengan variable input, kemudian mengembalikan self output. Kemudian kita masuk ke tahapan function backward, yang dimana parameternya ada self, output grade, and array. Nah, pas nilai output grade, backward pada setiap operasi dalam layer assert, untuk mengecek nilai dari shape apakah nilai tersebut sesuai. Di mana di dalamnya seperti biasa kita melakukan perulangan lagi dan membungkus output grade di dalam variable input grade. Nah, kita masuk ke function berikutnya, param grades, yaitu function ini kita gunakan untuk melakukan ekstraksi nilai param grades dari operasi yang ada pada layer. Seperti biasa kita melakukan membuat list kosong, dan list kosong tersebut bernama param grades. Kemudian dari list kosong tersebut kita lakukan perulangan for operation inside operation. Nah, perulangan di bawah seperti itu. Kemudian untuk function yang terakhir, div params dengan parameter self dilakukan untuk melakukan ekstrak nilai params dari operasi yang ada pada layer. Sama seperti function param grades, kita melakukan pembuatan variable list kosong, kemudian melakukan perulangan di bawah sesudah membuat variable list kosong barusan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu lanjut bagian dance class. Pada bagian class dance terdapat beberapa function, yaitu yang seperti fungsi init, function init, setup layer, dan kemudian pada function init yaitu mengatur fungsi aktivasi pada saat inisialisasi secara default akan menggunakan fungsi sigmoid. Kemudian pada function setup layer yaitu setup kondisi layar, mengatur nilai awal, wake, bias, dan operasi yang terdapat dalam layer. Kemudian terdapat perhitungan wake, bias, dan operation. Kemudian selanjutnya yaitu loss class. Dalam kelas loss terdapat yaitu base class untuk perhitungan nilai loss dari neural network. Terdapat beberapa function yaitu seperti init, forward, backward, dan output. Pada function init yaitu memanggil self, dan kemudian dalam function forward terdapat self, prediction, and array, target, and array untuk menghitung loss. Kemudian pada function backward yaitu untuk menghitung nilai gradient loss terhadap input. Pada function output yaitu setiap subclass dari loss harus memiliki fungsi output. Dan yang terakhir yaitu function input grad, yaitu setiap subclass dari loss harus memiliki fungsi input grad. Kemudian tahap selanjutnya yaitu MSE, mean square error, yaitu terdapat beberapa function seperti init, output, dan input grad. Pada def init memanggil self, kemudian output sama manggil self untuk menghitung nilai square error loss, dan untuk perhitungan loss itu seperti terlihat pada berikut. Dan pada function input grad memanggil self kemudian untuk menghitung nilai gradient loss terhadap input, yaitu self prediction dikurangi self target kemudian dibagi self prediction shape. Kemudian untuk proses selanjutnya yaitu neural network class.
Pada neural network class terdapat beberapa function yaitu init, forward, dan backward. Pada ada train batch, kemudian params, param grades, get wait, dan get bias. Untuk yang pertama yaitu init. Di dalam init yaitu berfungsi untuk atribut-atribut yang dibutuhkan yaitu layer dan loss. Dan pada function forward yaitu pass data forward melalui seluruh layer yang ada. Pada function backward yaitu pass data backward melalui seluruh layer yang ada. Dan pada function train batch yaitu fungsi batch training memanggil fungsi forward, hitung nilai loss memanggil fungsi backward. Dan yang selanjutnya itu function params untuk get nilai seluruh parameter dari neural network. Kemudian yang selanjutnya itu function param grades untuk get nilai gradient loss terhadap parameter neural network. Dan function berikutnya yaitu get weight, yaitu get nilai weight dari atribut params berdasarkan index layer ke n. Yang terakhir yaitu function get bias, get nilai bias dari atribut params berdasarkan indeks layer ke n. Untuk yang selanjutnya yaitu optimizer class. Pada kelas optimizer terdapat objek yaitu base class untuk optimizer. Untuk function yang pertama yaitu init. Setiap optimizer harus memiliki inisiasi nilai learning rate. Dan yang selanjutnya yaitu function step. Setiap optimizer harus memiliki fungsi step. Dan yang selanjutnya yaitu SGD. Pada optimizer SGD atau stochastic gradient descent terdapat beberapa function yaitu dev init dan dev step. Pada bagian dev step yaitu menyesuaikan nilai parameter dengan besaran nilai penyesuaian berdasarkan nilai learning rate. Kemudian yang selanjutnya yaitu trainer class. Pada trainer class yaitu kami mengimportkan library depth copy dari copy dan tuple dari typing. Pada terdapat beberapa function yaitu init, generate batch, fit. Ada 3. Untuk yang pertama yaitu init, memasukkan objek neural network dan optimizer sebagai atribut dari trainer, kemudian mengatur objek neural network sebagai atribut dari optimizer. Kemudian function generate batch yaitu membuat beberapa batch untuk proses training, memastikan banyaknya baris data pada fitur dan juga target prediksi sama. Banyaknya baris pada fitur dan juga target prediksi harus sama, sedangkan fitur memiliki 0 baris dan target memiliki 1 baris. Dan pada function fit yaitu fit model neural network terhadap set data training sebanyak epochs yang telah ditentukan, yaitu eval underscore every, merupakan variabel yang digunakan untuk mengatur setiap berapa epoch model akan dievaluasi. Evaluasi dilakukan menggunakan set data testing. Berikut merupakan untuk menyimpan data model terakhir ke last model apabila proses training berhenti lebih dulu karena hasil evaluasi nilai loss naik. Dan untuk bagian yang terakhir yaitu jika nilai loss tetap menurun maka proses training terus lanjut, namun jika nilai loss naik maka proses akan berhenti. Langkah selanjutnya yaitu evaluation metric. Pada function eval classification terdapat model neural network, X-test, dan Y-test. Dalam X-test dan Y-test terdapat n-array, yaitu general hasil prediksi classification dari model menggunakan set data testing. Dan yang selanjutnya yaitu evolving algorithm. Terdapat beberapa function. Untuk yang pertama yaitu function neuron random, mengambil dari neuron list, yaitu memilih jumlah n neuron dari neuron list. Dan yang selanjutnya itu function activation random, mengambil dari activation list, memilih fungsi aktivasi yang akan digunakan dari activation list. Kemudian function irrandom untuk mendapatkan nilai acak antara 0,01 sampai dengan 0,2 untuk learning rate-nya. Dan pada function model generator untuk membuat atau menggenerate model sebagai generasi baru. Dan yang terakhir yaitu function calculate fitness untuk menghitung nilai fitness dari gen menggunakan metrik akurasi
argumen gen merupakan objek model neural network. Kemudian langkah selanjutnya yaitu fungsi membuat populasi. Dalam ini terdapat function yaitu create population mengambil dari n population, yaitu untuk membuat populasi sebanyak n population. Dalam population terdapat gen, learning rate, trainer, dan fitness. Kemudian dilakukan looping sebanyak n population, kemudian membuat gen baru dan menambahkannya ke dalam dictionary, kemudian mengacak nilai learning rate dan menambahkannya ke dalam dictionary, kemudian membuat trainer berdasarkan generasi model yang telah dibuat dari nilai learning rate yang telah diacak. Selanjutnya yaitu melakukan fitting dari trainer yang telah dibuat, kemudian memasukkan trainer ke dalam jig, kemudian menghitung dan memasukkan nilai fitness dari generasi yang telah di-fitting. Selanjutnya yaitu fungsi seleksi. Pada function selection mengambil dari population, yaitu melakukan seleksi dari gen yang ada di dalam populasi. Seperti dalam parent 1 dan parent 2, yaitu terdapat generasi, kemudian learning rate, trainer, dan fitness. Yang pertama yaitu mencari indeks dari data populasi dengan nilai fitness terbesar. Kemudian yaitu menyimpan data tersebut sebagai parent 1, kemudian simpan data tertinggi ke temp untuk di pop terlebih dahulu, kemudian pop data tertinggi untuk proses mencari data tertinggi kedua, kemudian cari indeks dari data dengan fitness tertinggi kedua, kemudian simpan sebagai parent 2 seperti berikut, kemudian kembalikan data di TMP ke populasi di indeks TMP. Langkah selanjutnya yaitu fungsi crossover. Di dalam fungsi function crossover yaitu memanggil dari parents untuk melakukan crossover dari parents untuk membuat child. Seperti berikut yaitu dalam child 1 dan child 2 terdapat gen, learning rate, trainer, dan fitness. Status untuk menandakan kondisinya banyak neuron dari denier memiliki parent. Crossover status bernilai 0 jika banyaknya neuron dari kedua parent berbeda. Berikut merupakan proses ketika banyaknya neuron dari kedua parent sama. Kemudian crossover status bernilai 1 jika banyaknya neuron dari kedua parent sama, yaitu 1. Kemudian data dari kedua parent dimasukkan ke dalam dict child. Kemudian ambil length dari array fitur milik input dengan shape, kemudian bagi dua nilai tersebut untuk memecah array weight menjadi dua bagian. Simpan nilai crossover point di dalam JP. JP sebagai berikut: JP parent menggunakan gen, layer 0, param 0, shape 0. Kemudian nilai weight dari child 1 adalah setengah nilai weight awal dari parent 0 dan setengah nilai weight akhir dari parent 1. Kemudian nilai weight dari child 2 adalah setengah nilai weight awal dari parent 1 dan setengah nilai weight akhir dari parent 0. Ambil length dari array bias, yaitu sama seperti jumlah neuron di denier, kemudian bagi dua nilai tersebut untuk memecah array bias menjadi dua bagian. Simpan nilai ke crossover point di dalam JP. Kemudian nilai bias dari child 1 adalah setengah nilai bias awal dari parent 0 dan setengah nilai bias akhir dari parent 1. Nilai bias dari child 2 adalah setengah nilai bias awal dari parent 1 dan setengah nilai bias akhir dari parent 0. Kemudian masukkan nilai weight dan bias ke child 1 seperti berikut, kemudian masukkan dan bias milik 1, kemudian fungsi aktivasi dan learning rate child 2 milik parent 0, yang terakhir yaitu hitung kembali fitness kedua child setelah crossover. Proses ketika banyak neuron dari kedua parent tidak sama. Tidak ada penghilangan weight dan bias karena shape keduanya berbeda. Fungsi aktivasi dan learning rate child 1 milik parent 1 seperti berikut. Dan fungsi aktivasi dan learning rate child 1 milik parent 0 seperti berikut. Dan hitung kembali fitness kedua child setelah crossover seperti berikut. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembuatan fungsi mutasi, yang dimana dalam fungsi mutation tersebut memiliki dua parameter. Yang parameter pertama yaitu child dan parameter kedua yaitu mutation rate. Proses mutasi kedua child yang dihasilkan dari proses crossover. Yang pertama kita melakukan pembuatan variabel mutant 1, yang dimana di dalamnya ada variabel child dengan indeks 0. Kemudian mutant 1 kita mengambil mutation log dan melakukan dict, neuron update 0, dan seterusnya. Kemudian untuk variabel berikutnya itu mutant 2,
Prosesnya sama, cuman yang bedakan indeks dari variable cheat tersebut kita menggunakan indeks ke-1. Kemudian mutant 2 melakukan pengambilan mutant log dan dalamnya melakukan dictionary. Dan masuk jadikan data kedua mutant sebagai list. Dari data variable kedua mutant tersebut kita membungkusnya menjadi satu variable list, yaitu dengan nama variable mutants. Untuk berikutnya kita melakukan looping kedua mutan dalam list untuk proses mutasi for i in range dengan nilai parameter yaitu 2. Dan di sini adalah mutation rate merupakan ambang batas kemungkinan dari terjadinya mutasi pada mutan. Kemudian dihasilkan nilai acak antara 0 dan 1. Setelah itu akan terjadi apabila nilai random yang dihasilkan lebih kecil daripada mutation rate, sehingga probabilitas terjadinya mutasi akan lebih besar apabila nilai dari mutation rate semakin besar. Kemudian mutasi banyaknya neuron dengan mengambil banyaknya neuron dari neuron leads. Kita melakukan pengkondisian random lebih kecil sama dengan mutation rate. Kemudian dalamnya kita melakukan mutation gain dan mutation log, dan masuk ke berikutnya mutation fungsi aktivasi dengan mengambil dari mutation list. Sama melakukan pengkondisian random lebih kecil sama dengan mutation rate, kemudian dalamnya ada perulangan while dan seterusnya. Masuk ke tahapan berikutnya yaitu mutasi learning rate dan mutasi learning rate dengan fungsi bantuan random. Melakukan pengkondisian random sama lebih kecil sama dengan mutation rate, kemudian masuk ke pengkondisiannya. Langsung saja masukkan trainer baru berdasarkan atribut yang dimiliki. Mutation, kemudian fitting mutan dan hitung nilai fitnessnya. Nah, dalam sini kita melakukan fitting sama seperti pembagian atribut yang dimiliki. Kemudian kita melakukan perhitungan dengan variable epoch yaitu epoch, kemudian eval every-nya 1 dan seed-nya yaitu random seed. Dan kita melakukan print mutant 1 dan mutant 2. Oke. Masuk ke fungsi berikutnya yaitu fungsi regeneration, yang dimana parameternya ada mutants dan population. Proses regenerasi untuk menghapus gen dengan fitness terkecil di dalam populasi, kemudian memasukkan mutan baru yang dihasilkan dari proses mutasi. Pertama kita melakukan looping kedua mutan for i in range dengan parameternya ada 2, yang dimana di dalam perulangan tersebut membuat variabel terlebih dahulu dengan nama min index, kemudian npr-min, nps-ref untuk fitness. Nah, kemudian jika data dengan fitness terkecil dari populasi lebih kecil dari fitness mutan, if population, jika data dengan fitness terkecil dari populasi lebih kecil dari fitness mutan, if population, yang dimana fitness dan min index. Nah, di bawah situ ada kayak pop, kita menggunakan function pop dan append untuk menambahkan mutasinya. Kemudian kita mengembalikan function dari regeneration tersebut, function dari population. Oke, masuk ke function berikutnya yaitu termination, yang dimana di dalamnya memiliki 4 parameter yaitu population, fitness target, generation, dan end generation. Yang pertama kita mencari indeks data dengan fitness tertinggi. Kita membuat variable max index yang dimana di dalamnya ada numpr max, atribut fitness. Kemudian kita melakukan cek apakah nilai fitness terbaik di dalam populasi sudah mencapai fitness target. Seperti biasa kita melakukan pengkondisian population dengan atributnya fitness max index. Jika sudah tercapai maka ubah is looping menjadi false. Nah, ada else itu. Kemudian kita melakukan pengecekan apakah proses evolusi sudah mencapai batas maksimum generasi. Jika generasi lebih besar sama dengan generation, maka dia akan menjadi false. Kemudian selanjutnya masuk ke pengembalian atau return variable solusi, yang dimana yang kita return yaitu max index, is looping, dan is generating. Nah, untuk penjelasan codingan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ilham Rafidia. Oke, masuk ke tahapan pelatihan dan pengujian algoritma. Pertama kita lakukan inisialisasi dulu. Untuk neuronnya kita sudah menentukan hasil terbaik yaitu 2, 4, 8, 16, 32, 44, 128, 256, dan 12. Dengan activation listnya itu sigmoid, relu, linear, dan tanha yang mengambil dari fungsi yang sudah dijelaskan di atas. Dengan maksimum epochnya 2000, n population-nya 10, n generation-nya 100, mutation rate-nya 0,5, fitness target-nya 1,
menghasilkan akurasi atau dari generasi 100 itu menghasilkan fitness yaitu 93,96% dengan learning rate terbaik yaitu 0,03 dengan banyak neuronnya 8. Bisa dilihat untuk pengukuran performanya untuk evolving neural network. Di sini akurasinya adalah sebesar 94% dan F1 score-nya sekitar 97%. Nah, untuk perbandingan evolving neural network dengan neural network biasa, kami menggunakan multi layer, di mana kami menyesuaikan layer-layer yang sudah kami tentukan yang terbaik, yaitu yang tadi fitnessnya sekitar 93%. Random seed-nya kami tentukan juga 42, menghasilkan akurasi yaitu 89%. Jadi untuk kesimpulannya, untuk data water quality ini mungkin evolving neural network merupakan hasil yang terbaik, yaitu 94% akurasi, sedangkan di neural net multi-layer kita menghasilkan akurasi 89%. Baiklah, mungkin sekian untuk penjelasan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.